Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Wardani Putri, merupakan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia akan melaksanakan kuliah kerja atau KK di Desa Tegalharjo, Kecamatan Granmor. Di sini saya mengambil bidang pendidikan, yakni pembuatan modul di bimbingan belajar Baitul Karim. Dari pembuatan modul ini diharapkan dapat membantu para siswa untuk melaksanakan pembelajaran selama di bimbingan belajar. Dari kegiatan kali ini juga diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan oleh para tentor yang berada di bimbingan belajar Baitul Karim. Ini dia merupakan tutorial atau cara pembuatan modul selama di bimbingan belajar Baitul Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya dalam kegiatan kuliah kerja. Nah, untuk konten kali ini saya akan membuat cara melayout buku ajar atau modul. Buku ajar ini diperuntukkan untuk bimbingan belajar Baitul Karim. Sebenarnya buku ajar yang saya buat tidak jauh berbeda dengan buku ajar yang sudah ada. Terdapat pemaparan materi dan evaluasi. Tapi di sini saya hanya akan berfokus pada layoutnya saja. Nah, untuk melayout buku ajar terdapat beberapa cara, yakni yang pertama bisa menggunakan Microsoft Word. Tapi Microsoft Word ini fiturnya terbatas. Cara yang kedua bisa menggunakan CorelDRAW. Tapi CorelDRAW ini terdapat beberapa laptop atau PC yang tidak mendukung dengan pengoperasian CorelDRAW. Di sini saya menyarankan untuk menggunakan aplikasi yang mudah dijangkau dan bersahabat untuk pemula. Aplikasi tersebut yakni Microsoft Publisher. Microsoft Publisher merupakan aplikasi yang tidak perlu di-download karena sudah ada pada laptop yang menggunakan Microsoft. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk kalian yang masih belum tahu Microsoft Publisher ini letaknya di mana, bisa klik search kemudian ketik Publisher, nanti akan muncul Microsoft Publisher. Nah, langsung saja setelah kita klik, maka tampilan awalnya seperti ini. Ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Publisher. Bisa dilihat, ini selain digunakan untuk layout modul, Microsoft Publisher ini juga bisa digunakan untuk hal lain sesuai dengan kebutuhannya kita. Bisa untuk brosur, banner, business card, sertifikat dan lain-lain. Nah, misalnya modul. Modul di sini tidak tersedia. Jadi kita bisa menggunakan yang blank. Blank ini ada dua, yang portrait dan landscape. Dan untuk modul kali ini saya menggunakan yang portrait. Bisa langsung diklik. Nah, kemudian tampilan awalnya seperti ini. Ini sebenarnya toolbar yang tersedia tidak jauh beda dengan Word dan Excel ataupun PowerPoint. Mungkin nanti perbedaannya terletak pada page desainnya. Nah, untuk langkah pertama sebelum kita melayout, kita atur terlebih dahulu papernya atau kertasnya. Bisa klik page design. Kemudian di sini ada size, orientation, dan margin. Pertama kita klik size. Size ini terserah pembuatnya mau memilih A5, A4 atau A3, terserah. Di sini saya memilih A4. Yang kedua orientation. Orientation ini sudah dipilih di awal sebenarnya, yang tadi landscape dan portrait. Yang selanjutnya margin. Margin ini juga sesuai dengan kebutuhan penyusun atau layouter. Di sini saya memilih yang moderate. Nah, setelah kita mengatur size papernya, kita langsung pada layout. Dan di sini untuk melayout ada 3 opsi. Opsi yang pertama yakni kita menggunakan template yang sudah ada pada Publisher. Opsi yang kedua, kita mencari templatenya sendiri dan kemudian mengedit secara manual. Sedangkan opsi yang ketiga, kita mengcombine antara template satu dengan template yang lainnya. Nah, untuk konten kali ini saya akan mencoba opsi yang pertama dan yang ketiga. Langsung saja pada opsi pertama, kita klik page design, kemudian change template. Maka akan muncul seperti ini. Dan di sini kalian bisa memilih sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Di sini pada Publisher sudah disediakan berbagai macam template sesuai dengan yang kalian butuhkan. Kalian bisa langsung memilihnya. Misal saya memilih yang ini, langsung diklik OK. Di sini ada 2 opsi yang pertama dan opsi kedua. Jika kita memilih opsi pertama, maka akan langsung diaplikasikan pada kertas yang tadi kita buat. Sedangkan opsi yang kedua, kita akan membuka Publisher yang baru. Setelah memilih, kita klik OK. Nah, maka akan langsung muncul tampilan seperti ini. Jika sudah seperti ini, nanti kita tinggal memilih saja sesuai dengan yang kita inginkan. Tulisannya akan diganti sesuai dengan yang kita inginkan. Jika kita akan memasukkan gambar, di sini ada icon gambar, langsung diklik, nanti bisa muncul sesuai gambar yang kalian inginkan.
Nah, misal kalian tidak membutuhkan beberapa kotak yang ada di sini, bisa kalian klik kemudian kalian delete. Ini tulisan-tulisan bisa disesuaikan dengan tulisan yang kalian inginkan. Dan di sini saya memiliki yang sudah jadi, contohnya seperti ini. Ini merupakan contoh yang sudah jadi, yang sudah saya edit. Dan untuk kalian yang ingin mengganti gambar, bisa diklik, kemudian format, shape fill, ini bisa diganti sesuai dengan yang diinginkan oleh layouter. Nah, ini merupakan contoh yang sudah jadi. Ini merupakan opsi yang pertama, jadi seperti itu, langsung menggunakan template yang sudah ada. Kita lanjut pada opsi yang ketiga, mengcombine antara template satu dengan template yang lainnya. Misal ini sudah ada template satu. Untuk mengcombine, kita membuka publisher baru. Kemudian caranya seperti yang awal, page design, change template. Kita memilih template yang ingin digunakan, misal menggunakan yang ini, langsung oke. Pilih opsi yang pertama karena harus diaplikasikan pada paper yang sudah kita tentukan. Oke. Nah, ini template seperti ini. Misal kita hanya ingin mengambil yang ini, garis atasnya saja, langsung diklik, kemudian di copy. Kita masukkan pada project yang telah kita buat sebelumnya. Di paste. Nah, ini bisa langsung kita sesuaikan, kita ingin menaruhnya di mana. Misal seperti ini, dan diganti warnanya, disesuaikan. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, ini merupakan contoh melayout covernya. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial untuk melayout isinya atau pemaparan materinya. Bisa klik kanan project yang pertama, kemudian ada dua pilihan, insert page dan duplicate page. Duplicate page ini maksudnya kita menduplikasi secara langsung keseluruhan page yang pertama. Sedangkan yang insert page kita membuka page yang baru. Langsung kita insert page, oke. Nah, maka akan muncul seperti ini. Untuk melayout ini caranya sama dengan cover yang sama dengan yang sebelumnya, yakni page design kemudian change template. Bisa langsung diklik page design, change template. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nanti kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita menggunakan yang ini, di oke. Nah, ini ada dua opsi seperti yang tadi, yang opsi pertama dan kedua. Jika kita memilih opsi yang pertama, maka akan merusak project yang kita buat sebelumnya. Maka oleh karena itu kita menggunakan opsi yang kedua, create a new publication. Maka akan muncul seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita langsung memasukkan sesuai dengan yang kita inginkan. Misal kita ingin memasukkan materi di sini, atau kita ingin menghapus kolom yang tidak sesuai, itu sesuai dengan layouternya mau seperti apa. Nah, ini saya memiliki contoh yang sudah jadi. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tadi kan ada opsi ketiga, mengcombine antara template satu dengan template yang lain. Ini merupakan salah satu contoh yang mengcombine antara template satu dengan template yang lain. Antara yang atas ini dan yang ini itu berbeda template yang saya gabung menjadi satu. Jadi seperti ini. Nah, untuk keindahan layout ini bergantung pada penyusunnya. Ingin membuat layoutnya seperti apa, ingin membuat warnanya seperti apa, itu bergantung pada layouternya. Nah, itu tadi konten dari saya mengenai cara melayout buku ajar atau modul menggunakan Microsoft Publisher. Selanjutnya, saya akan menampilkan aktivitas-aktivitas saya selama kuliah kerja di Bimbingan Belajar Baitul Karim. Ini dia.